Dalam PSAK 2014 mengenai laporan konsolidasian yang di dalamnya ada aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas, dan transaksi yang membuat entitas induk dan entitas anak serta adanya antara entitas dengan kelompok usaha dapat dikelompokkan melalui laporan transaksi hulu dan transaksi hilir. Transaksi hulu ini yang mana dari entitas induk ke entitas anak, sedangkan transaksi hilir ini dari entitas anak ke entitas induknya. Contoh transaksi hulu ini mengakibatkan pengakuan penjualan sebesar 10 juta dan beban pokok penjualan sebesar 6 juta oleh PTP, dan di sisi lain PTS membukukan penjualan sebesar 16 juta dan beban pokok penjualan senilai 10 juta. Akun penjualan milik PTP dan beban pokok penjualan milik PTS harus dieliminasi karena transaksi penjualan tersebut terjadi dalam satu entitas. Jurnal eliminasi yang harus dibuat adalah jurnal eliminasinya adalah pendapatan pada beban pokok penjualan. Pendapatannya sebesar 10 juta, beban pokok penjualan 10 juta. Pada tabel 5.1 terhadap laporan keuangan konsolidasian akun penjualan PTP sebesar 10 juta dan PTS sebesar 16 juta. Beban pokok penjualannya 6 juta, PTS 10 juta. Sebelum konsolidasi, mencari hasil sebelum konsolidasi ini dengan cara menambahkan pendapatan penjualan PTP tambah pendapatan penjualan PTS. 10 juta ditambah 16 juta sama dengan 26 juta. Beban pokok penjualan 6 juta ditambah 10 juta sama dengan 16 juta. Eliminasi 10 juta, penjualan 10 juta, beban pokok penjualan 10 juta. Konsolidasi ini dengan mencarinya dengan cara mengurangi penjualan sebelum konsolidasi dengan eliminasi. 26 juta dikurang 10 juta hasilnya 16 juta. 16 juta kurang 10 juta 6 juta. Persediaannya kosong. Transaksi hulu pada contoh ini mengakibatkan pengakuan penjualan sebesar 10 juta dan beban pokok penjualan sebesar 6 juta oleh PTP. Dan sebelum terdapat penjualan yang dibukukan oleh PTS, dari sudut pandang konsolidasi persediaan tersebut masih berada di perusahaan, sehingga penjualan dan beban pokok penjualan yang diakui PTP harus dieliminasi secara penuh. Keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi yaitu sebesar 4 juta juga dieliminasi dengan mengurangi persediaan. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah penjualan pada beban pokok penjualan persediaan. Penjualan sebesar 10 juta, beban pokok penjualan 6 juta, persediaan 4 juta. Pada tabel 5.2 terdapat laporan keuangan konsolidasi skenario 2. Akun penjualan PTP sebesar 10 juta, penjualan PTS kosong, beban pokok penjualan PTP 6 juta, beban pokok penjualan PTS kosong, persediaan PTP kosong, persediaan PTS 10 juta. Penjualan sebelum konsolidasi dikarenakan penjualan di PTS tidak terisi, maka penjualan PTP menjadi penjualan sebelum konsolidasi. Penjualan sebelum konsolidasi 10 juta, beban pokok penjualan 6 juta, persediaan 10 juta. Penjualan eliminasi. Eliminasi penjualan 10 juta, eliminasi beban pokok penjualan 6 juta, eliminasi persediaan 4 juta. Konsolidasi penjualan kosong, konsolidasi beban pokok penjualan kosong, konsolidasi persediaan 6 juta. Ke skenario 3. Skenario 3 membahas tentang transaksi hulu. Pada contoh ini mengakibatkan pengakuan penjualan sebesar 10 juta dan beban pokok penjualan sebesar 6 juta. Sementara itu, PTS mengakui penjualan senilai 12 juta dan beban pokok penjualan sebesar 7.500.000. 75% dikali 10 juta. Eliminasi dibuat atas akun penjualan yang dilaporkan PTP yaitu senilai 10 juta. Keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi sebesar 1 juta. Dieliminasi dengan mengurangi akun persediaan. Akun beban pokok penjualan dieliminasi sebesar 9 juta.
karena beban pokok penjualan yang akan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian hanya sebesar 4.500.000. 75% dikali 6 juta. Jurnal eliminasi yang harus digunakan sebagai berikut. Penjualan pada beban pokok penjualan persediaan. Penjualan 10 juta, beban pokok penjualan 9 juta, persediaan 1 juta. Pada tabel 5.3 yang membahas tentang terhadap laporan keuangan konsolidasian skenario 3. Akun persediaan, beban pokok penjualan, penjualan. Penjualan pada PTP sebesar 10 juta, penjualan PTS sebesar 12 juta, beban pokok penjualan PTP 6 juta, beban pokok penjualan PTS 7.500.000, persediaan PTP kosong, persediaan PTS 2.500.000. Sebelum konsolidasi. Cara mencari sebelum konsolidasi ini dengan cara pendapatan penjualan PTP ditambah pendapatan penjualan PTS. Pendapatan penjualan PTP 10 juta ditambah 12 juta sama dengan 22 juta. Beban pokok penjualan 6 juta, PTP 6 juta ditambah PTS 7.500.000 sebelum konsolidasi 13.500.000. Persediaan PTP kosong, maka persediaan PTS menjadi sebelum konsolidasi 2.500.000. Eliminasi penjualan 10 juta, beban pokok penjualan eliminasi 9 juta, eliminasi persediaan 1 juta. Konsolidasi ini mencarinya dengan cara mengurangkan sebelum konsolidasi dengan eliminasi. Beban pokok penjualan sebelum konsolidasi 22 juta dikurang 10 juta sama dengan 12 juta. Beban pokok penjualan 13.500.000 dikurang 9 juta, 4.500.000. Persediaan 2.500.000 dikurang 1 juta, 1.500.000. Transaksi hulu penjualan persediaan. Untuk memperoleh pemahaman secara konversif tentang prosedur konsolidasi yang melibatkan transaksi hulu untuk penjualan persediaan, digunakan contoh sebagai lanjutan dari contoh di bab sebelumnya dengan menyesuaikan saldo beberapa akun terkait dengan transaksi penjualan persediaan oleh entitas induk ke entitas anaknya. Bisa kita lihat di tabel 5.4. Adapun informasi tambahan, PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2020 sebesar nilai bukunya, yaitu 900 juta. Nilai wajar kepentingan non-pengendali sama dengan nilai bukunya, yaitu 300 juta. Kedua, selama tahun 2020, PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 200 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Nomor 3, dalam transaksi penjualan yang dilakukan oleh PT Nusantara, terdapat penjualan kepada PT Andalas sebesar 100 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 40 juta. Nomor 4, sampai 31 Desember 2020, persediaan yang diperoleh PT Andalas dari PT Nusantara seluruhnya belum terjurnal. PT Nusantara mencatat investasi di PT Andalas menggunakan metode ekuitas pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama tahun 2020 adalah sebagai berikut. 1 Januari 2020, investasi pada PT Andalas pada kas. Investasi pada PT Andalas sebesar 900 juta, kasnya 900 juta. 31 Desember 2020, investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas. Investasi pada PT Andalas 150 juta, bagian laba atas PT Andalas 150 juta. 31 Desember 2020, kas pada investasi pada PT Andalas. Kas 37.500, investasi pada PT Andalas 37.500. 5.5 Tabel perhitungan jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Jurnal yang dipakai adalah saldo biasa, saham biasa, saldo laba, bagian laba atas PT Andalas, bagian laba kepentingan non-pengendali pada dividen diumumkan, investasi pada PT Andalas, kepentingan non-pengendali. Saham biasa sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 400 juta, bagian laba atas PT Andalas 90 juta, bagian laba kepentingan non-pengendali 50 juta.
Dividen diumumkan sebesar 50 juta, investasi pada PT Andalas 952.500.000, kepentingan non pengendali 337.500.000. Persediaan yang diperoleh PT Andalas dari PT Nusantara belum terjual sampai akhir 2020, sehingga dari sudut pandang konsolidasi penjualan dan beban pokok penjualan PT Nusantara terkait transaksi hulu harus dieliminasi. Keuntungan atas penjualan juga harus dieliminasi karena keuntungan tersebut belum terrealisasi. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah penjualan pada beban pokok penjualan persediaan. Penjualan sebesar 100 juta, beban pokok penjualan 40 juta, persediaan 60 juta. 5.6 Kertas kerja konsolidasian 2020 bisa dilihat. Prosedur konsolidasian tahun kedua 2021. Pada periode berikutnya, 2021 PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 250 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Persediaan yang diperoleh PT Andalas dari PT Nusantara pada periode 2020 telah terjual seluruhnya pada periode 2021. Pencatatan PT Nusantara 2021. PT Nusantara mencatat investasinya pada PT Andalas menggunakan metode ekuitas pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama tahun 2021 adalah sebagai berikut. 31 Desember, investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas. Investasi pada PT Andalas sebesar 187.500. Bagian laba atas PT Andalas 187.500. 31 Desember, kas pada investasi pada PT Andalas 75 juta. Kas 75 juta, investasi pada PT Andalas 75 juta. Persediaan PT Andalas yang diperoleh dari PT Nusantara pada tahun 2020 telah terjual seluruhnya pada tahun 2021. Oleh karenanya, keuntungan dari penjualan tersebut yaitu sebesar 60 juta telah terrealisasi. Namun, jika selama 2021 terdapat transaksi hulu penjualan persediaan yang baru, maka dapat muncul kembali keuntungan atau kerugian penjualan yang belum terrealisasi. Jadi, dalam suatu periode dimungkinkan adanya pengakuan realisasi dari keuntungan atau kerugian penjualan persediaan periode sebelumnya dan pengakuan keuntungan atau kerugian penjualan persediaan periode berjalan yang belum terrealisasi. PT Nusantara harus mengakui keuntungan tersebut secara penuh dan melakukan pencatatan sebagai berikut. 31 Desember 2021, investasi pada PT Andalas sebesar 60 juta, bagian laba atas PT Andalas 60 juta. Tabel 5.7, perhitungan nilai tercatat. Bisa dilihat, jurnal eliminasi merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Jurnal yang dipakai adalah saham biasa, saldo laba, bagian laba atas PT Andalas, bagian laba kepentingan non-pengendali. Dividen diumumkan, investasi pada PT Andalas, kepentingan non-pengendali. Saham biasa sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 550 juta, bagian laba atas PT Andalas sebesar 247.500.000, bagian laba kepentingan non pengendali 62.500.000, dividen diumumkan 100 juta, investasi pada PT Andalas 1M 185 juta, kepentingan non pengendali 375 juta. Jurnal eliminasi tambahan diperlukan untuk mengakui keuntungan atas penjualan sebesar 60 juta yang ditangguhkan pada periode 2020. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah investasi pada PT Andalas, beban pokok penjualan. Investasi pada PT Andalas sebesar 60 juta, beban pokok penjualan 60 juta. Hilir penjualan persediaan. Untuk memperoleh pemahaman secara konversif tentang prosedur konsolidasi yang melibatkan transaksi hilir terkait penjualan persediaan digunakan ilustrasi yang sama seperti contoh sebelumnya dengan menyesuaikan saldo pada beberapa akun yang terkait dengan transaksi penjualan persediaan oleh entitas anak ke entitas induk. Transaksi hilir penjualan persediaan. PT Nusantara melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2020 pada nilai buku yaitu 900 juta. Nilai wajar kepentingan non pengendali pada saat itu sama dengan nilai bukunya sebesar 300 juta.
Bisa dilihat pada tabel 5.9 neraca saldo per 31 Desember 2020. Selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 200 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50.000. Neraca saldo kedua perusahaan per 31 Desember disajikan pada tabel di atas. Dalam penjualan PT Andalas, terdapat penjualan kepada PT Nusantara sebesar 80 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 50 juta. Sampai 31 Desember, persediaan yang diperoleh PT Nusantara dari PT Andalas seluruhnya belum terjual. PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas, maka pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama tahun 2020 adalah sebagai berikut. 1 Januari 2020, investasi pada PT Andalas kas. Investasi pada PT Andalas sebesar 900 juta, kas 900 juta. 31 Desember 2020, investasi pada PT Andalas 150 juta, penghasilan dan entitas anak 150 juta. Pada tanggal 31 Desember 2020, kas 37.500, investasi pada PT Andalas 37.500. Pada tabel 5.10, tabel perhitungan jurnal eliminasi bisa dilihat pada tabel berikut. Jurnal eliminasi merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Jurnalnya adalah saham biasa, saldo laba, bagian laba atas PT Andalas, bagian laba kepentingan non-pengendali, dividen diumumkan, investasi pada PT Andalas, kepentingan non-pengendali. Saham biasa sebesar 800 juta, saldo laba 400 juta, bagian laba atas PT Andalas 227.500, bagian laba kepentingan non-pengendali 42.500, dividen diumumkan 50 juta, investasi pada PT Andalas 990 juta, kepentingan non-pengendali 330 juta. Persediaan yang diperoleh PT Nusantara dari PT Andalas sebelum terjual sampai akhir 2020, sehingga dari sudut pandang konsolidasi penjualan dan beban pokok penjualan, PT Nusantara terkait transaksi hilir tersebut harus dieliminasi. Keuntungan atas penjualan juga harus dieliminasi karena keuntungan tersebut belum terrealisasi. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah penjualan pada beban pokok penjualan persediaan. Penjualan sebesar 80 juta, beban pokok penjualan 50 juta, persediaan 30 juta. Transaksi penjualan jasa. Entitas induk dan entitas anak sedang terlibat dalam transaksi penjualan jasa. Entitas induk memberikan jasa kepada entitas anak atau sebaliknya, seperti halnya dengan transaksi penjualan persediaan. Dampak transaksi penjualan jasa antara entitas induk dan entitas anak juga harus dieliminasi. Eliminasi untuk transaksi penjualan jasa tidak sekelompok. Eliminasi untuk transaksi penjualan persediaan. Dalam transaksi penjualan jasa, pendapatan jasa yang diakui oleh entitas induk atau entitas anak akan menjadi beban anak atau entitas induk pada nilai yang sama sehingga tidak terdapat keuntungan yang belum terrealisasi atas transaksi tersebut. Oleh karenanya, eliminasi yang dibuat hanya menghapus akun pendapatan jasa dan beban. Dampak contoh 5 titik contoh dampak transaksi penjualan jasa terhadap jurnal eliminasi. PT Palapa PTP memiliki 100% saham PT Samudra PTS. Pada Desember 2020, PTP memberikan jasa perawatan mesin kepada PTS sebesar 20 juta. Tagihan telah dikirimkan pada 25 Desember 2020 sampai 31 Desember 2020, PTS belum membayar tagihan tersebut atas transaksi pemberian jasa tersebut. PT akan membuat jurnal sebagai berikut. Piutang usaha pada pendapatan jasa. Piutang usaha 20 juta, pendapatan jasa 20 juta. Sementara itu, PTS akan membuat jurnal sebagai berikut. Beban perawatan 20 juta,
utang usaha 20 juta. Pendapatan jasa yang diakui PTP harus dieliminasi karena pendapatan tersebut diperoleh dari entitas anak sendiri, yaitu PTS. Sedangkan dari sisi PTS, beban perawatan juga harus dieliminasi karena manfaat atas beban tersebut diperoleh dari entitas induk, sehingga jurnal eliminasi yang dibuat adalah sebagai berikut. Pendapatan jasa 20 juta, beban perawatan 20 juta. Dari sudut pandang konsolidasi, PTP dan PTS merupakan suatu kesatuan sehingga utang piutang di antara kedua perusahaan harus dieliminasi. Jurnal eliminasi yang harus dibuat adalah sebagai berikut. Utang usaha 20 juta, piutang usaha 20 juta. Ilustrasi konversif. Ilustrasi berikut ini untuk memberikan gambaran secara konversif mengenai dampak transaksi penjualan persediaan dan jasa, baik transaksi hulu maupun hilir, terhadap penyusunan laporan keuangan konsolidasi. PT Pandawa telah melakukan pembelian 80% saham PT Satria pada 1 Januari 2020 seharga 800 juta. Pada tanggal tersebut nilai wajar kepentingan non-pengendali sebesar 200 juta. Nilai tercatat aset neto PT Satria pada 1 Januari 2020 sebesar 800 juta. Perhitungan diferensial dari akuisisi PT Pandawa terhadap PT Satria dapat ditunjukkan melalui perhitungan berikut. Nilai akuisisi oleh PT Pandawa tambah nilai wajar kepentingan non-pengendali. Nilai tercatat aset neto PT Satria 1M. Saham biasa 500 juta, saldo laba 300 juta, menjadi 800, total 800 juta, selisih diferensial 200 juta. Diferensial yang disebabkan oleh adanya perbedaan antara nilai wajar dan nilai baku beberapa aset PT Satria sebesar 150 juta, sedangkan sisanya merupakan goodwill. Berikut perincian dari total diferensial tersebut. Diferensial persediaan diferensial 25 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, goodwill 50 juta. Bisa dilihat pada tabel 5.14 neraca saldo per 31 Desember. Adapun informasi tambahan, selama 2020, PT Satria melaporkan perolehan laba neto sebesar 400 juta dan menggunakan pembagian dividen sebesar 100 juta. Nomor 2, dalam penjualan PT Pandawa tahun 2020 terdapat penjualan kepada PT Satria sebesar 400 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 250 juta. Sampai 31 Desember 2020 persediaan tersebut baru terjual 40%. Nomor 3. Dalam penjualan PT Satria tahun 2020 terdapat penjualan pada PT Pandawa sebesar 200 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 80 juta. Sampai 31 Desember 2020 persediaan tersebut belum terjual seluruhnya. Yang keempat, pada Desember 2020 PT Pandawa menyewakan peralatan kepada PT Satria. Atas jasa tersebut, PT Satria harus membayar biaya sebesar 26 juta. Sampai akhir 2020 PT Satria belum melakukan pembayaran. PT Pandawa mencatat investasinya di PT Satria menggunakan metode ekuitas berikut ini adalah pencatatan yang dibuat PT Pandawa selama tahun 2020. 1 Januari 2020, investasi pada PT Satria 800 juta, kas 800 juta. Pada tanggal 31 Desember 2020, investasi pada PT Satria 320 juta, bangunan laba atas PT Satria 320 juta. Pada tanggal 31 Desember 2020, kas 80 juta, investasi pada PT Satria 80 juta. Karena persediaan yang menyebabkan munculnya diferensial pada tanggal ekuisisi seluruhnya terjual, maka diferensial tersebut 25 juta. Seluruhnya diamortisasi. Sementara itu, bangunan memiliki sisa umur manfaat bangunan 10 tahun, sehingga diferensial akan diamortisasi selama 10 tahun. Nilai amortisasi tiap tahun adalah 5 juta. 50 juta per 10 tahun selama tahun 2020. Tidak terdapat penurunan nilai atas goodwill sehingga amortisasi diferensial yang harus dicatat PT Pandawa untuk tahun 2020 adalah 24 juta.
25 juta tambah 5 juta dikali 80%. Pada tanggal 31 Desember, bagian laba atas PT Satria 24 juta, investasi pada PT Satria 24 juta.